Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1538. Berdasarkan resep Tempo dulu mencari obat untuk diminum oleh para putranya. Mengikuti karma terlahir di alam nafsu, di mana penuh dengan kekhawatiran dan penderitaan, serta hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan adalah banyak, tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauhkan diri. Keserakan, kebencian, dan kebodohan, inilah yang disebut penderitaan dan kerisauan. Dharma dari lautan kerisauan dalam samsara selalu saja mendatangkan penderitaan dan kerisauan. Tiada satupun tempat yang tenang dan tentram, bebas dari penderitaan. Raja tabib tahu akan segala gejala penyakit, pandai mengobati kondisi dunia dalam era tertentu dan memberikan obat menakjubkan. Bersungguh hatilah, mengikuti karma terlahir di alam nafsu, di mana penuh dengan kekhawatiran dan penderitaan, serta hal-hal yang tidak sesuai keinginan adalah banyak, tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauhkan diri. Bersungguh hati menghayatinya, para makhluk sangat tidak berdaya, tidak bisa memutuskan sendiri. Kita terlahir di dalam alam nafsu, ada keinginan berarti ada yang dikejar, di mana 6 akar indera, 6 objek indera dengan nafsu serakah, sehingga menimbulkan 12 nidana. Demikian menderita tanpa henti tumimbal lahir. Ini telah kita bahas sebelumnya. Hukum sebab akibat, 12 nidana dimulai dari sebersih pikiran kegelapan batin. Pikiran kegelapan batin ini adalah berasal dari keinginan alam nafsu. Alam nafsu, kita setiap hari menghadapi kondisi lingkungan luar. Orang awam di dalam kondisi keinginan ini sangat mudah timbul hati bergejolak. Dengan terbangkitnya sebersih pikiran, menyentuh kondisi itu, maka akan timbul keinginan untuk memilikinya, pikiran serakah. Mulai dari demikian, membuat seumur hidup kita tidak pernah berhenti. Kerisauan dan kegelapan batin menciptakan berbagai macam karma. Dengan demikian, kita terus dalam siklus dalam kehidupan ini, berjalan sampai pada hari terakhir kita. Kehidupan berjalan pada hari terakhir, tiada satupun yang bisa dibawa pergi. Hanya benih karma yang dibawa pergi lagi. Benih kegelapan batin ini dibawa pergi, sampai kita terlahir kembali ke dunia. Mulai berhubungan dengan dunia, kemudian kembali berada di dalam nafsu keinginan ini. Sama juga, masih kebingungan seumur hidup, masih memiliki kerisauan, kegelapan batin, dan kekuatan karma, dan kembali menjalani seumur hidup. Kita datang dan pergi, kekhawatiran dan penderitaan ini tidak dapat kita kendalikan. Tetapi di dalam alam nafsu ini, apakah kita puas dengan apa yang kita kejar? Kita tidak pernah puas. Seumur hidup kita, saat kita tidak memiliki sesuatu, kita bersungguh-sungguh mengejarnya. Ketika mendapatkannya, apakah kita merasa puas? Belum, karena masih belum cukup, sehingga masih perlu mengejar lebih banyak. Pengejaran yang seperti ini tidak akan pernah cukup selamanya. Bukankah orang zaman sekarang seperti demikian? Apakah puas dengan kesuksesan bisnis mereka di suatu negara? Apakah mereka puas? Belum, karena bisnis ini mereka masih memiliki sebab dan kondisi di negara lain, sehingga mereka tertarik dan pergi ke negara lain. Apakah cukup dengan bisnis di 2 negara? Apakah cukup dengan bisnis di 3 negara? Seperti ini tidak akan cukup selamanya, sebab dan kondisi dari nafsu keinginan terus-menerus menarik dan menyeret mereka. Ini selamanya tidak akan cukup. Apakah semuanya berjalan lancar? Belum tentu. Proses pendirian bisnis selalu sangat sulit. Setelah mendirikannya, siapa yang mengurusnya? Apakah hati akan tenang? Seperti ini terus-menerus. Tidak dapat dihindari, menambah kerisauan di suatu tempat lagi. Menambah satu rantai gembok lagi. Rantai gembok itu akan terus menarik kita, mengikat kita dengan erat. Bertambah panjang. Rantai panjang terus-menerus menarik kita. Ini adalah arti dari hal-hal yang tidak sesuai keinginan.
Segalanya tidak berjalan lancar sehingga orang merasa puas, sudah bahagia dan berhenti mengejar. Tetapi orang-orang tidak berbuat demikian. Mereka masih merasa belum cukup. Inilah yang disebut hal-hal yang tidak sesuai keinginan. Jadi mereka tanpa pernah muncul perasaan muak dan ingin menjauhkan diri. Mereka sudah bekerja begitu keras. Masih sama juga. Mereka tidak tahu tujuan hidup. Hanya tahu ada uang yang bisa dihasilkan, bahwa ada perusahaan, ada ketenaran, dan mereka bisa mengembangkannya lagi. Mereka terus hidup dengan cara seperti ini, sehingga menimbulkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Orang seperti ini didorong oleh keserakahan. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan mereka, maka batin mereka tidak tenang. Mereka kehilangan kesabaran, mengalami kerisauan, permasalahan, dan sebagainya. Orang seperti ini disebut kebodohan. Ini dikenal sebagai penderitaan dan kerisauan. Ini karena kesalahan mereka yang tidak terpuaskan, menghasilkan uang yang banyak lalu mau diapakan uangnya. Mereka sangat kerja keras tapi tidak dapat menikmatinya. Apakah keluarganya menikmatinya bersama mereka? Mereka memiliki kenikmatan materi, tetapi batin mereka kosong atau hampa. Keluarga mereka juga merasa tidak puas. Lalu, apakah sudah melakukan hal-hal yang baik atau kebajikan? Saya tidak punya waktu. Saya sangat sibuk. Saya akan melakukannya sedikit. Tunggu sampai saya sudah bertekad, sudah cukup menghasilkan uang, saya akan melakukan banyak kebajikan. Karena berbuat sedikit kebaikan kurang kelihatan, terlalu sedikit. Jika saya mau melakukannya, saya mau melakukan yang banyak. Mereka terus-menerus menundanya. Mereka tidak mau melakukan hal baik, kebajikan. Untuk hal-hal yang besar, mereka belum rela melakukannya. Mengatakan mereka belum ada waktu, belum ada kesempatan. Beginilah mereka terus menjauh. Menjauh dari pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak. Walaupun mereka mengklaim demikian, memberikan kesempatan bekerja untuk banyak orang. Namun, orang yang sedang bekerja dengan mereka ini tidak merasa bersyukur sama sekali. Oh, benar-benar sangat menderita. Makanya ini merupakan sebuah masalah di antara pemberi kerja dan pekerja. Kalau dibalikin kembali, kondisi seperti ini telah menciptakan kondisi yang menguntung, malah menjadi kondisi yang membahayakan. Bahkan tidak ada mendapatkan keuntungan apapun. Makanya ini juga membawa kerisauan dan kekhawatiran. Akhirnya mereka menciptakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung noda batin dan kerisauan. Terus-menerus seumur hidup tidak mampu untuk lari dari lautan samsara penderitaan. Apa yang telah mereka ciptakan di dunia adalah merupakan dharma duniawi. Dengan usaha keras ini, seumur hidup tidak pernah berkecukupan. Kerisauan ini sering berjalannya waktu akan berlalu juga. Manusia juga akan semakin menua, dan akhirnya tidak akan terlepas dari lahir, tua, sakit, mati. Tua, sakit, dan mati yang seperti ini, bahkan kehidupan yang tidak kekal dan segala sesuatu terus berubah. Tidak harus melalui sebuah proses bagaimana sakit, bahkan tidak perlu melalui sebuah proses untuk menjadi tua. Selalu saja tidak kekal. Para makhluk tidak mawas diri, akan tenggelam dalam lautan samsara yang penuh kerisauan. Menciptakan fenomena buruk, kurangnya dharma bajik, yang dilakukan, yang ada dalam pikiran adalah semuanya tentang mencari uang. Bersikap perhitungan, menciptakan begitu banyak kerisauan. Sepanjang hidup ini, kita berada dalam lautan samsara yang penuh kerisauan. Tidak memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Selalu memikirkan cara untuk memberi manfaat bagi diri sendiri, sehingga menyebabkan penderitaan yang tidak tertahankan. Tanpa menyadari bahwa menjalani hidup seperti ini selamanya dan akan terhanyut dalam ketidaktahuan yang tidak bisa dikendalikan. Kesadaran ketidaktahuan ini akan membawa kita ke kehidupan berikutnya. Kita tidak tahu akan terakhir di arah mana, di keluarga kaya atau keluarga miskin, atau di negara yang penuh penderitaan. Semua ini tidak diketahui, hanya pergi mengikuti karma. Inilah kehidupan. Sepanjang hidup dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan,
dalam penderitaan dan kerisauan, dalam lingkaran samsara yang penuh kerisauan. Demikian melewati kehidupannya. Ketika ketidakkekalan muncul, kekuatan karma yang tidak diketahui akan membawa kita muncul di kehidupan berikutnya. Di mana kehidupan berikutnya? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, selalu saja mendatangkan penderitaan dan kerisauan. Ketika saya meninggal di kehidupan selanjutnya, mungkin saya akan sangat menderita. Apakah saya akan menerima penderitaan neraka, atau menderita kemiskinan dan bencana dalam hidup, atau menderita akibat konflik keluarga? Semuanya tidak diketahui. Masa depan akan selalu menjadi penderitaan. Penderitaan bagi saya. Ayah, saya menderita. Atau kerisauan. Saya sangat penuh kerisauan. Hal-hal ini mungkin mengikuti tubuh saya datang ke dunia. Selalu saja mendatangkan penderitaan dan kerisauan. Tiada satupun tempat yang tenang dan tentram bebas dari penderitaan. Mungkin hal-hal yang menyusahkan ini, ketika saya datang ke dunia, saya tidak menemukan tempat untuk menghindarinya. Jika selama hidup saya tidak mencapai pencerahan dengan baik, tidak mengerti akan disiplin saat ini, maka tidak akan mengetahui kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya Sang Buddha muncul di dunia, Sang Buddha adalah Raja Tabib, tahu akan segala gejala penyakit, pandai mengobati kondisi dunia dalam era tertentu, dan memberikan obat menakjubkan. Sebelumnya telah kami katakan bahwa Tabib Agung tidak hanya tahu akan segala gejala penyakit makhluk hidup. Ia memahami penyakit tubuh ini lebih baik dari siapapun di dunia. Waktu, pada era ini, era masa mendatang, dan seterusnya, era yang sangat panjang. Seperti Buddha Sakyamuni di India pada lebih dari 2500 tahun yang lalu. India kuno, yang sekarang adalah Nepal, hanya ada sedikit manusia pada era itu. Kehidupan masih sederhana. Namun pada era itu, konsep ketidaksetaraan sudah mulai terlihat. Pangeran Siddhartha saat itu melihat bahwa di kehidupan ini, yang kuat menginjak yang lemah dimakan yang kuat. Dia berpikir, kenapa kehidupan ini harus saling merebut dalam bertengkar? Yang kuat dan yang lemah tidak setara. Kekayaan dan kemiskinan hati manusia juga berbeda jauh. Penderitaan manusia begitu banyak. Orang kaya apakah ada kebahagiaan? Pada akhirnya, bukannya tetap akan tua, sakit, dan mati? Prinsip kebenaran yang agung seperti ini, beliau merasa ini bukan yang harus dikejar di kehidupan ini. Yang harus dikejar adalah titik filosofi kehidupan yang menakjubkan. Kenapa kita datang ke dunia ini? Hidup ini untuk apa? Kenapa ada dualisme? Karena ini, maka kita mencari prinsip kebenaran mengenai waktu, ruang, dan kehidupan, yaitu mencari tahu mengenai langit dan bumi ini. Dia merasa dengan dalam prinsip kebenaran dari dunia semesta ini, hubungan antara manusia dan benda, hubungan antara ruang dan waktu di dunia ini. Dia dapat memahami dengan sempurna. Inilah kenapa kita bilang zaman itu demikian polos. Udara begitu segar, masing-masing makhluk hidup ada ruang lingkungannya. Saat itu, babi ada di lingkungan babinya, anjing ada lingkungan anjingnya, serangga lainnya juga ada lingkungan kehidupan yang berbeda. Namun, Sang Buddha lalu membeberkan, mendorong sampai masa yang akan datang adalah alam semesta. Waktu mendatang akan membentuk ruang yang besar, akan menjadi kondisi yang kehidupan yang bagaimana, beliau sudah mengetahuinya. 5 kekeruhan kejahatan di dunia ini, hawa kekeruhannya sangat berat. Lahir, kelahiran menderita, mohon hidup sangat sulit, mohon mati juga tidak dapat. Kondisi dunia ini, ruang kosong ini, setiap makhluk hidup sudah terintimidasi. Sampai terakhir oleh manusia, dibunuh secara kejam oleh manusia. Kebanyakan para makhluk adalah demikian. Bagaimana dengan manusia? Juga masih menderita. Sama halnya yang kaya juga akan derita kayanya. Miskin juga ada derita miskinnya. Sehat ada derita sehatnya. Sakit juga ada derita sakitnya.
Miskin kaya terhormat dan hina kehidupannya tidak sama. Mau menggunakan metode apa untuk mengubahnya? Hanya satu sudut pandang. Sudut pandang kalau bisa masuk ke dalam Dharma, pergi memahami sampai kebenaran sejati. Diterima dalam hati setiap orang, dalam pikiran ada Dharma. Dengan sendirinya, dia terhadap kehidupan ini, batin menjadi damai, saling berinteraksi. Semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, dapat hidup bersama secara harmonis. Dengan sendirinya, manusia dan hewan bisa hidup rukun. Bagaimana bisa mengatakan bahwa manusia dan hewan tidak bisa hidup secara harmonis? Mereka pasti bisa hidup rukun. Dengan sendirinya, ruang, waktu, dan manusia akan harmonis dan teratur. Batin manusia damai dan sukacita di jalan, dan tidak memiliki keserakahan. Niat keserakahan selalu tiada akhir. Semua kerusakan langsung maupun tidak langsung, berwujud dan tidak berwujud, semua ini dimulai dari sebersih niat keserakahan. Sehingga ada kerusakan berwujud dan tidak berwujud. Manusia saling berebutan, saling berjuang. Bagaimana keluarga, masyarakat, dan dunia bisa hidup rukun? Jadi, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya, menghayati kehidupan kita. Hanya kekuatan karma menarik kita, menyebabkan kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Terus menderita sepanjang hidup kita. Kita mempunyai kesedihan dan penderitaan. Kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan seperti ini. Demikian, saya sangat khawatir. Saya sangat menderita. Siapa yang bisa benar-benar bersukacita dan leluasa? Seperti inilah sepanjang hidup kita. Benar-benar tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Penderitaan ini benar-benar tak tertahankan. Hanyalah Maharaja Tabib memahami gejala penyakit. Beliau tahu waktu yang tepat dan pola hidup di dunia. Kita harus menggunakan dharmanya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengobati penyebab penderitaan dan kesengsaraan ini. Kita harus sangat bersungguh hati. Dunia penuh dengan penyakit. Penyakit batin, penyakit masyarakat atau sosial, kondisi penyakit dari seluruh dunia terus saja bertumbuh. Keseluruhan ini berarti para makhluk telah sakit. Ini itulah perumpamannya. Diumpamakan penatua ini mengerti akan ilmu farmasi, juga mengerti akan aspek tubuh, patologi, ilmu kedokteran dalam mendiagnosa penyakit. Semuanya jelas atau mengerti. Meninggalkan keluarga ini dan kelana di tempat yang jauh. Maka anak-anak dari keluarga besar ini salah sangka dan mengira para putranya meminum racun. Maka mulailah perlahan-lahan terkena racun. Bukankah sama dengan kita para makhluk? Setelah sekian lama, telah meninggalkan dharma benar, telah cenderung ke arah pengetahuan sesat, pandangan sesat, ajaran sesat. Adalah seperti ini, terus mencari dan mencari manfaat untuk diri sendiri. Nama, keuntungan, kedudukan, terus mencarinya. Mengira hal demikianlah yang merupakan kemuliaan atau kejayaan, sehingga terus kebingungan yang mengakibatkan seluruh tubuh, batin, menderita, risau, hingga yang paling terakhir adalah tersesat, kacau, murung, dan mengakhirinya. Inilah yang kita dideskripsikan di masa lalu. Yang dikatakan dalam naskah sutra, ini dikarenakan ayah mereka pergi jauh meninggalkan keluarga ini, tiba ke tempat lain. Akhirnya jodoh ayah mereka dengan yang lain telah berakhir, dan telah pulang kembali. Melihat ayah mereka dari kejauhan, naskah sutra di depan mengatakan demikian. Melihat ayah mereka dari kejauhan, semuanya sangat bersukacita. Mereka membungkukkan badan, bersujud, dan menyampaikan salam padanya. Ayah telah kembali dengan aman dan selamat. Kami sekalian sungguh bodoh. Secara tidak sengaja telah minum racun. Sudahlah kiranya ayah menolong dan mengobati kami, serta menganugerahi kami dengan usia kehidupan yang lebih panjang. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Anak-anak ini, anak-anaknya yang ada dalam rumah sudah sakit parah dan sangat menderita.
namun belum kehilangan batinnya. Setelah melihat ayah mereka kembali, mereka pun bersuka cita. Melihat ayah mereka dari kejauhan, semuanya sangat bersuka cita. Melihatnya dari kejauhan, semuanya bersuka cita. Ketika sang ayah tiba, mereka dengan cepat, mereka membungkukkan badan, bersujud dan menyampaikan salam padanya. Dan berkata, ayah telah kembali dengan aman dan selamat. Untuk menyambut sang ayah, ayah telah bekerja keras, sekarang telah kembali, semuanya bersuka cita. Namun selama ini kami sungguh bodoh dan menyatakan penyesalan kami kepada ayah. Kami bodoh dan tidak memiliki kebijaksanaan, sehingga secara tidak sengaja telah minum racun. Kami meminum obat lain yang beracun, dan perlahan kami terpengaruh oleh racun itu. Oleh karena itu, sekarang ayah telah kembali. Tolong ayah, segera menyelamatkan kami. Sehingga, sudilah kiranya ayah menolong dan mengobati kami, serta menganugerahi kami dengan usia kehidupan yang lebih panjang. Sekarang, mereka mohon sang ayah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mohon sang ayah menyelamatkan nyawa. Meskipun mereka keracunan, namun mereka belum kehilangan batinnya. Setelah mengetahui sang ayah telah kembali, adalah sebuah kesempatan untuk menyembuhkan penyakit. Mereka mengerti untuk meminta sang ayah untuk membuka resep obat, untuk menyembuhkan penyakit mereka, dan agar dapat melanjutkan kehidupan mereka. Karena racun ini masih belum terlalu dalam, sehingga mereka baru mengerti untuk meminta sang ayah untuk menyelamatkan mereka. Naskah sutra berikutnya berkata demikian. Dalam sutra mengatakan, ayah melihat para putranya sedemikian menderita, lalu berdasarkan berbagai resep tempo dulu, dia mencari tumbuhan obat yang bagus, di mana persyaratan warna, aroma, dan rasa semuanya terpenuhi. Dia menumbuk, mengayak, dan menyampurkannya, kemudian diberikan kepada anak-anaknya untuk diminum. Sutra-Tarate bab 16 panjang usia Tathagata. Ayahnya melihat anak-anaknya benar-benar teracuni. Ini adalah contoh Buddha datang ke dunia dan melihat para makhluk menanggung banyak penderitaan di 3 alam. Ia tak sanggup melihatnya. Ayah melihat para putranya sedemikian menderita. Buddha melihat para makhluk didera berbagai macam penderitaan dalam 3 kelompok alam Triloka. Ini adalah analogi dari Buddha Sakyamuni. Kita membahas tentang ini sebelumnya. Penemu dari agama ini di dunia saha sudah berkali-kali kembali ke dunia untuk jangka waktu yang sangat lama dalam karpa tak terhingga. Ia telah mengubah para makhluk dalam alam ini dan di alam lain, tetapi setelah mengubah makhluk di alam lain, ia kembali lagi ke dunia ini. Di tempat ini, ia menyadari bahwa orang-orang ini benar-benar menderita dan kesulitan, karena para makhluk sangat keras kepala dan terganggu dalam pikiran mereka. Jadi, mereka terus-menerus mencari hal eksternal dan tidak mengerti untuk dengan tulus mengikuti kebenaran sejati. Dengan begitu, mereka tidak akan benar-benar menjunjung tinggi Dharma Samadhi. Pikiran mereka tidak memiliki arah yang tetap. Jadi, mereka selalu tenggelam dan tersesat, dan melakukan kebingungan yang kacau balau. Sang Buddha melihat banyak sekali makhluk dan tidak bisa menanggung penderitaan mereka. Oleh karena itu, lalu berdasarkan berbagai resep tempo dulu, dia mencari tumbuhan obat yang bagus. Mengikuti metode terampil yang diterapkan oleh para Buddha, makanya disebut berdasarkan berbagai resep tempo dulu. Memeriksa sumber penyakit dan menentukannya sesuai prinsip kebenaran. Ini yang disebut mencari tumbuhan obat yang bagus. Berdasarkan resep tempo dulu, mencari obat adalah perumpamaan dari memberikan pengajaran dengan mengamati kapasitas. Buddha tidak tega melihat para makhluk, jadi berusaha dengan berbagai macam metode. Maka itu seperti dokter, harus segera menemukan metode, mencari obat. Untuk penyakit tertentu dibutuhkan obat apa? Maka lalu berdasarkan berbagai resep tempo dulu, dia mencari tumbuhan obat yang bagus.
harus mencari obat yang tepat untuk mengobati, seperti mengikuti metode terampil yang diterapkan oleh para Buddha. Para Buddha, setiap Buddha mempunyai ajaran yang sama. Untuk dapat mengobati para makhluk, harus dengan cara memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Maka itu harus menggunakan metode terampil. Menggunakan metode terampil dalam memberikan pengajaran. Maka disebut berdasarkan berbagai resep tempo dulu. Sebelum menggunakan obat tersebut, terlebih dahulu harus memeriksa sumber penyakit. Harus memahami sumber akar penyakitnya. Sebenarnya sakit apa? Akar kapasitas dia itu bagaimana? Harus menggunakan metode yang bagaimana? Dengan prinsip kebenaran yang sama, memberikan obat sesuai dengan jenis penyakit. Maka ini adalah menundukkannya sesuai prinsip kebenaran. Terhadap akar kapasitas yang ini, gunakanlah prinsip kebenaran yang demikian untuk menundukkannya. Ini dinamakan mencari tumbuhan obat yang bagus. Maka itu harus selalu menggunakan metode terampil. Ini adalah metode pengajaran dari para Buddha. Maka berdasarkan resep tempo dulu mencari obat. Sebagai perumpamaan untuk memberikan pengajaran dengan mengamati kapasitas. Obat apa yang harus dipakai agar obatnya tidak terlalu pahit? Harus mengusahakan di mana persyaratan warna, aroma, dan rasa semuanya terpenuhi. Obat seperti ini agar dapat diterima oleh yang dengan sukacita, tidak merasakan terlalu pahit dalam mulut, aromanya juga wangi, harus demikian. Barulah anak-anak ini akan meminumnya dengan sukacita. Sang Buddha juga demikian, harus menggunakan berbagai metode agar dapat diterima oleh para makhluk. Maka, dengan kondisi dan lingkungan dari perjalanan, seperempat dari jalan, suara dari dharma, dan cita rasa yang sedap. Di mana persyaratan warna, aroma, dan rasa, semuanya terpenuhi. Dengan kondisi dan lingkungan dari perjalanan, semerbak dari jalan, suara dari dharma, dan cita rasa yang sedap, bahan obat-obatan yang lengkap semuanya. Obat bagus dengan warna, aroma, dan rasa yang serba indah adalah perumpamaan bagi dharma menakjubkan dari kendaraan besar yang satu-satunya. Bentuk mengacu kepada membuka jalan dan memberitahu kita bahwa pemandangan di sepanjang jalan ini indah. Jadi, kita harus terus berjalan di atasnya. Bagaimana dengan wangiannya? Pepohonan, bunga, dan rumput ditanam di sepanjang jalan ini. Semuanya sangat harum. Sebagai orang-orang di jalan ini sangat tenang. Ada suara burung dan serangga, suara alam yang indah, menarik mereka untuk berjalan di jalan ini. Menuju jalan lain, ini adalah dengan kondisi dan lingkungan dari perjalanan, semerbak dari jalan, suara dari dharma, dan cita rasa yang sedap, yang mampu membuat mereka mau mendengarkan suara alam. Di sini, alam mewakili suara dharma. Ini cita rasa yang sedap. Sangat gembira ketika mereka menerimanya. Mereka rela menerimanya dengan hati. Ketika mereka mencamkan dharma dan mampu menimbulkan kegembiraan, mereka akan mampu menerapkan dharma ke dalam pikiran mereka. Harus menggabungkan semua jenis obat. Dia harus memanfaatkan semuanya sepenuhnya. Oleh karena itu, warna, aroma, dan rasa yang serba indah. Warna, aroma, dan rasa hendaknya serba indah, sehingga saat mereka melihatnya akan membuat mereka merasa sukacita. Obat seperti ini adalah perumpamaan dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Ini adalah ajaran kendaraan besar. Mari kita lihat di Sutra Teratai. Ini mencakup segala sesuatu yang ada di bumi. Kita mengatakan ini adalah kendaraan besar. Juga membahas tentang jalanan jodoh dan perumpamaan. Sama seperti Buddha sejak dari periode agama. Bukankah Buddha juga membahas tentang jalanan jodoh dan perumpamaan? Sebab musabab dan lain sebagainya dalam Sutra Teratai juga demikian. Dua aspek pokok dan aspek jejak. Juga ada yang sekarang sedang kita bahas,
yaitu aspek pokok. Juga ada yang sudah kita bahas di awal, yaitu aspek jejak. Sehingga inilah yang disebut sebagai kendaraan besar. Oleh karena itu, kita hendaknya menghayati dan memahaminya dengan sepenuh hati. Warna adalah perumpamaan dari sila. Dalam Sutra Teratai juga disebutkan bahwa kita hendaknya juga mematuhi atau menaati sila. Dengan mematuhi atau menaati sila, kita dapat menjaga tubuh kita untuk tidak melakukan kesalahan. Bukankah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan adalah penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh? Dengan tubuh kita tidak melakukan kesalahan, dengan sendirinya kita akan puas dengan apa yang dilakukan atau diperbuat oleh tubuh kita ini. Karena kita tidak melakukan kesalahan dan tidak menyimpang. Warna sebagai perumpamaan dari sila. Sila dapat mencegah tubuh dan ucapan dari kesalahan. Adalah fenomena yang ditampakkan secara kasar. Aroma sebagai perumpamaan dari samadhi. Aroma menakjubkan dari pahala kebajikan dapat mengharumkan segalanya. Rasa sebagai perumpamaan dari prajna. Bisa membantu dalam peroleh cita rasa kebenaran. Pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan dan lainnya dari 5 bagian tubuh Dharma, semuanya telah lengkap. Maka itu, warna adalah perumpamaan dari sila. Ini merujuk pada tubuh jasmani kita. Sila dapat mencegah tubuh dan ucapan dari kesalahan. Kita tidak boleh membiarkan tubuh dan ucapan kita berbuat salah. Fenomena yang ditampakkan secara kasar. Ketika kita berbicara, kita menggunakan pikiran. Apakah pikiran kita menyimpang atau benar? Apakah baik atau jahat? Ini semua lewat pikiran kita. Dan diucapkan lewat ucapan kita. Ini disebut sebagai kasar. Ini ditampakkan di hadapan orang-orang. Dalam ucapan kita, dikarenakan apa yang kita katakan, kita bisa berselisih karena beberapa kata. Hubungan kita terpengaruh karena beberapa kata. Ada dusta, omong kosong, dan adu domba, menggosip. Ketika adu domba terjadi, akan mengakibatkan penderitaan di dunia. Semua ini berawal dari ucapan. Kita mesti memahami ini dengan sungguh-sungguh. Jadi, ucapan mengungkapkan fenomena yang kasar dan tepat jelas. Kalau kita ingin berbuat baik, kita juga membimbing orang lewat ucapan. Kita mengungkapkan arah yang benar dan kebaikan dalam pikiran kita. Dengan begini, kita menyemangati orang untuk menuju kebajikan. Kebaikan dan kejahatan diungkapkan lewat ucapan. Bagaimana dengan aroma? Aroma mengumpamakan samadhi. Sila dan samadhi, aroma menakjubkan dari pahala kebajikan. Batin harus samadhi. Batin harus samadhi. Jangan dikarenakan orang lain lalu mengacau balaukan kondisi batin sendiri. Kita harus bersungguh hati. Sebuah hal yang bajik. Apakah batin kita dapat samadhi? Tidak peduli tubuh jasmani, ucapan, juga fenomena yang ditampakkan secara kasar. Kita tidak lagi melakukan kesalahan sebelumnya. Kita membutuhkan kondisi batin samadhi. Apakah batin telah dalam kondisi samadhi? Dengan sendirinya timbul aroma menakjubkan dari pahala kebajikan. Apabila kondisi batin telah samadhi dalam pelajari dharma, menyerap segala dharma. Tidak peduli kapanpun terus melatih pikiran kita. Membuat pikiran yang penuh delusi kita, sekarang dapat melatih pikiran samadhi kita. Ini dikarenakan kita mendengarkan dharma, memahami prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran sudah jelas, maka batin juga tidak akan kacau. Batin akan dalam kondisi samadhi. Ini dinamakan dapat mengharumkan segalanya. Ini artinya sedang mengikis tabiat buruk kita. Tabiat buruk dulu yang masih kacau, melatih hingga seperti prinsip kebenaran di mana ladang batin kita dipenuhi aroma keharuman. Jadi, rasa melambangkan prasna. Mampu mencapai cita rasa prinsip adalah kebijaksanaan. Itu mewakili kebijaksanaan. Saat kita mendengarkan dharma dan mendengarkan dengan pikiran yang tenang,
Secara alami, Dharma dapat menyuburkan kehidupan kebijaksanaan kita. Dan kebijaksanaan kita akan tumbuh. Jadi, inilah Trini Anasrawani. Dari sila, samadhi, dan kebijaksanaan, ada saatnya kita terus-menerus mengatakan bahwa kita tidak boleh mengalami kebocoran. Dengan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, secara alami kita terbebas dari kerisauan dan ketidaktahuan. Kita tidak akan memiliki kerisauan dan ketidaktahuan. Jadi, secara alami kita akan memiliki pemahaman dan pandangan pembebasan. Setelah kita mencapai pembebasan, kita akan memiliki pemahaman dan pandangan Buddha. Beliau memahami prinsip sejati dari segala sesuatu di alam semesta, baik yang kasar maupun yang halus. Ini disebut 5 bagian tubuh Dharma. Jika kita dapat melakukan hal ini, maka obat tersebut adalah di mana persyaratan warna, aroma, dan rasa semuanya terpenuhi. Obat ini penuh dengan kualitas ini. Tidak peduli apapun jenis obat atau ramuan obat apapun, semuanya mencakup sifat yang dapat memberikan kita sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, dan pemahaman serta pandangan pembebasan. Kita akan memahami hal ini dengan jelas dan peroleh pemahaman serta pandangan Buddha. Ini mencapai Dharma karya kita. Kita akan penuh dengan Dharma kaya, Nirmana kaya, dan Samboga kaya. Dengan 3 tubuh dan telah menyempurnakan 4 kebajikan, ini yang harus kita kejar. Sang Buddha juga memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Seperti ini. Dia menumbuk, mengayak, dan menyampurkannya, kemudian diberikan pada anak-anaknya untuk diminum. Perumpamaan dari menggunakan berbagai metode terlampil untuk membabarkan Dharma menakjubkan ini. Menaklukkan yang keras dan kasar disebut menumbuk dan mengayak. Menggiling dan mengayak berarti menumbuk dan menyaring. Barang sangat kasar. Obat ini sangat kasar sehingga harus diambil semuanya untuk digiling dan ditumbuk. Pernahkah kita melihat di toko pengobatan Tiongkok bagaimana mereka menggiling obat menjadi bubuk? Mereka terus menggilingnya berulang kali. Mereka menumbuk hingga hancur dan menggiling hingga menjadi bubuk. Kemudian mereka menyaringnya dan mencampurkannya menjadi pasta atau pil, agar orang dapat meminumnya dengan mudah. Dan supaya aromanya harum, dengan cara ini kami baru bisa memakan obatnya. Untuk menyesuaikan tubuh dan pikiran kita. Beginilah Buddha bagikan seorang dokter yang merawat pasiennya dengan sungguh hati. Sama seperti bagaimana Buddha mengajarkan makhluk hidup di dunia pada zaman itu. Prinsipnya sama. Ini melambangkan menggunakan berbagai metode terampil untuk membabarkan Dharma menakjubkan. Untuk menaklukkan yang keras dan kasar disebut menumbuk dan mengayak. Harus menumbuk, menggiling, dan menyaring secara perlahan untuk mencampurkan obat ini. Berdasarkan resep tempo dulu, mencari obat adalah perumpamaan dari memberikan pengajaran dengan mengamati kapasitas. Obat bagus dengan warna, aroma, dan rasa yang serba indah adalah perumpamaan bagi Dharma menakjubkan dari kendaraan besar yang satu-satunya. Dia menumbuk, mengayak, dan menyampurkannya, kemudian diberikan pada anak-anaknya untuk diminum, adalah perumpamaan dari menggunakan berbagai metode praktis dan terampil untuk membabarkan Dharma menakjubkan ini. Mengumpamakan bagaimana Buddha mencari berbagai macam sutra untuk digunakan. Laksana obat. Prinsip ini memiliki kegunaan untuk makhluk hidup. Sebagai umpama, memberikan pengajaran dengan mengamati kapasitas. Menggunakan berbagai macam obat dan metode untuk memberikan pengajaran dan mengamati kapasitas, memakai obat sesuai penyakit yang diderita. Menggunakan obat dengan warna, aroma, dan rasa yang sangat baik membuat mereka tidak protes, serta mampu untuk dikonsumsi. Ini adalah Dharma menakjubkan dari kendaraan besar yang satu-satunya. Disebut sebagai Dharma menakjubkan dari kendaraan besar satu-satunya. Di dalam Dharma kendaraan besar ini, terdapat segala jenis metode. Sang Buddha mengajarkannya kepada kita secara satu persatu. Kita menerimanya satu persatu dengan penuh kesungguhan hati, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, yang harus kita pergunakan sebaik mungkin.
Beliau menggunakan berbagai macam metode menakjubkan untuk membabarkan Dharma, agar makhluk hidup mampu untuk meyakininya, mampu menegakkan, serta mampu memahami. Inilah yang perlu kita tekuni dengan sepenuh hati. Membuat semua orang dari adanya keyakinan muncul pemahaman, dari pemahaman muncul tindakan, dari tindakan muncul pencerahan, sehingga dapat melenyapkan segala penderitaan. Inilah perumpamaan dari membabarkan Dharma sesuai kapasitas dari para makhluk. Oleh karena itu, dari pemahaman muncul tindakan. Ketika kita telah mengerti, setelah mengerti, kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Muncul pencerahan, sehingga dapat menyelanyapkan segala penderitaan. Sungguh sangat menderita, kita kehilangan arah di dunia ini, dan mengetahui sebab mengapa berada di sini. Bagaimana jalan jodoh ini terjadi? Pada kehidupan kali ini, kita harus mengerti jalanan sebab jodoh ini. Jalanan sebab jodoh, kita harus bergegas untuk menggenggam jalinan jodoh baik. Juga mawas diri akan jalinan jodoh buruk. Tidak boleh membuat jalinan jodoh buruk lagi. Kita harus menggenggam erat jalinan jodoh yang baik. Jodoh yang buruk segera mawas diri dan sadar serta memutuskannya. Harus menggenggam erat jodoh baik. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak kekal. Tidak peduli waktu, ruang atau hubungan antar manusia. Kita tidak dapat pastikan apa yang telah terjadi pada detik berikutnya. Kita tidak tahu. Mengenai waktu dunia luar, kita tidak tahu. Ketika akan ada angin, hujan, atau ketidakseimbangan bumi, ini kita juga tidak tahu. Hubungan antar manusia, apa sudut pandangan yang mereka miliki? Adapun yang lainnya memiliki hubungan dengan kita, akan terjadi hal yang baik atau buruk, kita tidak tahu. Dalam tubuh kita, organ kita dan darah kita terus berfungsi dan bersirkulasi dengan demikian. Apakah mereka terus bersirkulasi dengan sistematis dan lancar setiap detik? Kita juga tidak tahu. Ini dalam tubuh kita. Saat ini, organ dan darah kita berfungsi dan bersirkulasi. Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan mereka? Tiada yang tahu. Jadi, ketika berbicara tentang alam semesta, ruang, waktu, hubungan antar sesama, kita tidak mengerti hubungan interpersonal kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus segera menggenggam waktu, yaitu masa sekarang. Kita harus segera menyerap Dharma. Kita harus mempraktikannya, meningkatkan kewaspadaan kita. Ia harus segera dilenyapkan, harus segera dilenyapkan. Yang seharusnya dikerjakan, harus segera dikerjakan. Kita harus menggenggam setiap menit, detik, sehingga disebut mempertahankan selamanya. Kita harus memanfaatkan momen yang ada sekarang juga dan mempertahankan untuk selama-lamanya. Setiap momen kita harus mempertahankan selamanya. Kita harus memanfaatkan setiap momen dan tidak melepaskannya. Ini adalah konsep pemikiran kita terhadap waktu. Kita harus mengobati waktu dan dunia. Maka kita harus menggenggam waktu seperti ini. Sehingga Sang Buddha dapat menyembuhkan penyakit-penyakit dunia. Yaitu pada waktu ini, kita memanfaatkan setiap menit, detik, menggenggam masa sekarang. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Membuat semua orang mengetahui semua dharma ini, berharap orang-orang dapat percaya dan praktikkan dalam tindakan nyata. Dari adanya keyakinan muncul pemahaman. Karena keyakinan, sehingga saya memahami. Karena saya telah memahami, sehingga saya praktik dengan tindakan nyata. Setiap detik harus dari tindakan muncul pencerahan. Karena kita praktik dengan tindakan nyata, kita benar-benar merasakan. Ini dinamakan dari tindakan muncul pencerahan, sehingga dapat menyelapkan segala penderitaan. Tidak ada yang merisaukan saya, membuat saya menderita. Masalah muncul, saya menderita. Masalah selesai, sehingga saya menderita, saya risau. Kita harus segera memutuskan, maka tidak ada lagi penderitaan, kerisauan. Demikian terus ada di sekitar kita. Sehingga
Inilah perumpamaan dari membabarkan dharma sesuai kapasitas dari para makhluk. Buddha datang ke dunia demikian membabarkan dharma sesuai kapasitas dari para makhluk, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Buddha membabarkan dharma sesuai kapasitas dari para makhluk senantiasa ada, baik itu pepohonan, suara burung, suara serangga, yang terlihat maupun tidak semuanya adalah Buddha. Semuanya adalah dharma. Suara yang terdengar ataupun tidak semuanya adalah dharma. Inilah prinsip kebenaran di alam semesta. Prinsip kebenaran alam semesta di alam, bagaimana kita merasakan, harus senantiasa lebih bersungguh hati.